Baik, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat memperingati hari kebangkitan Kristus. Dia memang sudah mati, tetapi dia didapati tidak berdosa dan maut tidak berkuasa untuk menahannya. Sehingga pada hari yang ketiga dia bangkit, Allah bangkit, dan mari kita semua bersoraklah. Katakan amin. Ya Bapak Ibu, yuk dengan antusias datang kepada Tuhan pagi ini. Dan dalam edisi Paskah tentunya, ataupun hari kebangkitan Yesus, kita merayakan hari kebangkitannya. Saya menyampaikan firman Tuhan yang kemarin saya sampaikan di beberapa tempat, yaitu the power of His resurrection. Yaitu bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Amin Bapak Ibu. Kuasa kebangkitan Kristus itu ada pada kita semua yang percaya. Katakan amin. Waktu tadi saya perenungan salib, saya mendapat sebuah pernyataan yang baru justru. Firman Tuhan itu memang perlu diperkatakan Bapak Ibu ya. Jadi saya mendapat pernyataan begini. Banyak orang melakukan, tetapi mereka tidak percaya. Sehingga mereka nggak dapat apa-apa. Sekalipun mereka melakukan. Saya ulangi. Banyak orang melakukan kehendak Allah, tetapi mereka nggak percaya. Saya ulangi ya, saudara-saudara mungkin ini agak membingungkan gitu ya, tetapi inilah kebenarannya. Saudara mendengar firman, saudara mengerti, tapi saudara nggak percaya gitu. Dan waktu Anda nggak percaya, Anda melakukannya, maka Anda nggak akan dapat apa-apa. Ya, jadi kuasa kebangkitan Yesus itu cuma bermula dari apa? Dari orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya dibutuhkan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kata kuncinya adalah believe, percaya. Ya, bahwa dia sudah bangkit. Jadi banyak orang berkata, ya Yesus sudah bangkit, tapi sih gua nggak percaya, gitu ya. Oke, kita lihat apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 katanya gini. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi. Dalam pengalaman-pengalaman pertobatan Rasul Paulus. Dia berkata begini. Yang ku kehendaki. Ya, saudara kalau bicara apa yang saudara kehendaki hari ini apa? Dia bilang. Yang ku kehendaki. Ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tapi dia mulai dengan kata ini, yang ku kehendaki, keinginanku, harapanku, yang aku mau, Bapak Ibu, dia bilang gitu. Yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus, ialah mengenal dia. Saudara, apa yang saudara kehendaki hari ini? Banyak orang menghendaki sesuatu, ya boleh-boleh aja sih Bapak Ibu. Tapi di atas segalanya mari kita meletakkan dasarnya dulu. Banyak orang gini, aku maunya ini, aku maunya itu, aku menghendaki ini. Dalam pertobatannya Rasul Paulus dia ngomong sama semua orang. Bahwa aku ini lebih Taurat daripada yang lain. Aku lebih mengerti hukum-hukum Taurat daripada yang lain. Aku melakukan itu semua. Dan dia juga bilang gini sama orang-orang, semua orang. Bahwa aku ini menganiaya, aku ini adalah orang yang menganiaya orang-orang percaya. Aku ini jauh lebih baik dari kalian semua. Tetapi setelah dia bertobat, Bapak Ibu, dia ngomong gini, yang ku kehendaki ialah mengenal, pengenalan. Pengenalan itu datang dari kata ginosko, Bapak Ibu. Ginosko itu artinya apa? Intim dengan Tuhan. Jadi Paulus setelah dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, dia mengalami restorasi pertobatan dan keinginannya cuma satu aja, pengenalan akan Allah. Wow, Bapak Ibu. Kita ini banyak keinginannya, mau ini, mau itu, mau ini, semua kita mau. Padahal
Iman kita harus didasarkan kepada pengenalan akan Allah. Dan kalau pengenalan akan Allah itu ada pada kita, dasarnya udah benar, maka iman itu adalah dasar katanya. Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Nah, tanpa pengenalan Bapak Ibu, tanpa iman, saudara nggak akan bisa mengerti kuasa kebangkitan Kristus. Makanya dikatakan, dan kuasa kebangkitannya dalam pengenalannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Wow. Dalam penderitaan. Menderita ini Bapak Ibu. Dan akhirnya Paulus bilang, menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Filipi pasal kedua bilang gini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Karena yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Waduh Bapak Ibu. Nggak ada yang perlu dipertahankan. Keinginan-keinginanmu, apalagi Bapak Ibu, mau ini, mau itu. Tadi saya barusan ada sedikit baca artikel. Banyak orang berkata bahwa malaikat akan datang. Kamu nggak punya anak, minta. Boleh Bapak Ibu. Tapi yang paling mendasar sebetulnya adalah pengenalan akan Allah dalam penderitaannya, dalam persekutuannya, kemudian menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus mengingatkan ini kepada kita semua. Pengenalanmu itu harus pengenalan yang berdasar. Dan kalau yang engkau kehendaki adalah mengenal dia, tentunya engkau akan tahu bagaimana kuasa kebangkitannya. Wow, Bapak Ibu. Ya, jadi ginosko, intim, menjadi satu, nggak bisa dipisahkan. Saudara, yang cuma bisa memisahkan kita dengan Allah, nggak ada yang lain. Cuma dosa aja. Ialah segala dosamu. Bukan Allah tidak mau menolong, tapi dosa menghalangi. Itu sebabnya di hari kebangkitan Yesus kemarin, kita harus punya komitmen. Dari hari Jumat Agung saya udah bilang, jangan cuma sekedar memperingati, tapi buat keputusan untuk berubah. Buat keputusan untuk bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saya tidak sedang menghakimi saudara-saudara orang jahat. Tapi mari kita cek diri kita masing-masing. Kehidupan kita, karakter kita masing-masing. Langkah-langkah hidup kita. Dari awal tahun kita bicara tentang clearing the path. Dan dalam memperingati hari kebangkitan Kristus, saya rindu pengenalan kita dikembalikan untuk kita bisa mengerti secara mendasar bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus. Kalau kita udah ngerti ini Bapak Ibu, kita akan punya rasa percaya yang benar. Kita cuma tahu gini, sekali Yesus selamanya Yesus. Kebutuhan hidupku bukan yang lain, tapi Yesus. Waktu Yesus ada dalam hidupku, aku mengenal dia. Aku menjadi satu dengan dia. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Apapun yang menjadi keperluanmu dan kebutuhanmu, dia mengerti engkau Bapak Ibu. Lebih dari apa yang engkau mengerti. Jadi pengenalan akan Kristus membawa engkau pada kuasa kebangkitannya. Dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Dan juga dalam kematiannya. Baik Bapak Ibu, renungkan ini baik-baik. Yesus bangkit, musuh dikalahkan. Yesus bangkit, bersoraklah semua orang yang percaya kepadanya. Yesus bangkit, musuh itu gigit jari. Iblis tidak ada apa-apanya. Katakan amin Bapak Ibu ya. Nah saudara, dia berkata dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara percaya akan kebenaran ini? Orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, yang maut sudah menguasainya. Tapi begitu engkau memandang kepada salib, kemenangan Kristus di salib, lalu engkau berpaling, berbalik dan berkata, aku percaya kepada salibmu Tuhan. Aku percaya kepada kemenanganmu di kayu salib. Ini aku Tuhan, aku hendak, aku mau mengenal engkau. Dia bilang gini sama kita Bapak Ibu. Kalau engkau percaya, engkau hidup walaupun engkau sudah mati.
Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia luar biasa Bapak Ibu. Kalau engkau percaya, engkau hidup. Sekalipun maut berusaha untuk menahanmu. Kalau engkau percaya, engkau dikuduskan dalam kekudusannya. Engkau dibenarkan dalam kebenarannya. Engkau bangkit. Hari ini Bapak Ibu, apapun keadaanmu, pandang kepada salib. Percaya kepada Tuhan. Engkau hidup. Hanya orang hidup yang menyelesaikan masalah. Hanya orang yang hidup, orang yang benar, dia akan bisa berjalan Bapak Ibu. Hanya orang yang hidup yang bisa berlari. Hanya orang yang hidup yang bisa menjadi saksinya Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya engkau akan hidup walaupun engkau sudah mati. Ketika engkau percaya kepada Yesus. Karena dialah kebangkitan dan dialah hidup. Katakan amin Bapak Ibu. Ayo. Saudara, kenapa saya bicara begini? Tanamkan ini dalam hatimu, dalam rasa percayamu. Bukan cuma sekedar lagi melihat permasalahan yang datang, keadaan dunia yang tidak menentu. Bapak Ibu percayalah, semua itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Makanya saya semakin percaya. 3 hari ini saya selalu bicara ini. Setelah saya membaca Alkitab yang orang bilang gak masuk akal itu. Setelah saya membaca, saya merenungkan, mencari, kemudian rindu dalam pengenalan akan Dia. Dengar-dengar baik-baik Bapak Ibu. Alkitab itu adalah firman. Dan firman itu adalah Kristus, adalah Allah. Ternyata kalau kita semakin merenungkan, semakin realistis dan masuk akal semua firman Tuhan. Banyak orang berkata, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Ternyata kitab yang paling real dan yang paling bisa kita percayai, dan kemudian kitab yang paling bisa dimasuk logika kita, yang tidak berseberangan satu dengan yang lain, itu cuma Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman. Dan firman itu berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau engkau percaya, engkau akan hidup walaupun engkau sudah mati. Tepuk tangan Bapak Ibu. Katakan kepada semua keadaan hidupmu, aku percaya dan aku hidup sekalipun aku sudah mati. Wow Bapak Ibu. Sepertinya nggak ada harapan. Tapi kalau engkau percaya, engkau hidup sekalipun tidak ada harapan. Kenapa? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Percaya Bapak Ibu. Jangan takut. Jangan bimbang. Jangan khawatir. Percayai firman Tuhan. Percayai apa yang sudah Yesus buat untuk engkau. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus adalah inti dari iman kekristenan. Ya, tanpa kebangkitan iman kita sia-sia. Tanpa kebangkitan sia-sialah iman kita. Dituliskan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Jadi paket itu sudah datang dari sorga Bapak Ibu. Dalam penebusannya. Bahkan dalam Kejadian pasal yang ketiga. Proto-evangelism. Kita udah dengar nih ya. Bahwa penebusan itu sudah terjadi sejak kitab Kejadian. Dan dia bukan hanya menuliskan dan berjanji. Tetapi Allah mewujudkannya dalam perjanjian-perjanjiannya. Dan berakhir pada kematian Yesus di salib, perjanjian baru. Nah itu sebabnya tanpa kebangkitan iman kita sia-sia. Hari ini Bapak Ibu, dia sudah mati dan dia sudah bangkit. Pertanyaannya apakah kau percaya atau tidak? Cuma itu aja. Dan kebangkitan Yesus membuktikan dia Raja, dia Tuhan, dia berkuasa, pencipta alam semesta. Dan saya mau katakan, fakta-fakta sejarah membuktikan ini semua. Itu sebabnya kuasa kebangkitannya, kebangkitan Yesus mengubah segalanya. Yang mati menjadi hidup. Bukankah itu segala-galanya Bapak Ibu? Amin. Bayangkan kalau orang udah mati Bapak Ibu, nggak bisa buat apa-apa. Tapi karena dia sudah bangkit, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini mengubah segala-galanya tuh, saudara-saudara yang terkasih. Ya, itu sebabnya mari terus kita belajar. Nah, bukti nyata kebangkitan Yesus kita lihat. Yang pertama itu kuburnya kosong.
Sejarah membuktikan. Sejarah Yahudi juga membuktikan. Sejarah Israel membuktikan. Sejarah dunia ini membuktikan. Kuburnya kosong. Amin. Pada hari yang ketiga, perempuan-perempuan datang untuk meminyaki mayatnya Yesus, ya, jasadnya Yesus. Tapi begitu mereka tiba, waduh, mana guru kami udah hilang, katanya Bapak Ibu. Cerita ini tidak terbantahkan karena bukan hanya murid-murid, tapi para tentara yang berjaga-jaga juga bersaksi. Bahkan tentara yang berjaga-jaga diperintahkan oleh ahli-ahli Taurat untuk berbohong, katanya mayatnya dicuri. Ini fakta Bapak Ibu, kuburnya kosong. Katakan amin. Yesusmu hidup. Yesusmu bangkit. Yesus kita luar biasa. Kemudian bukti nyata kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Amin Bapak Ibu. Alkitab mencatat sampai dia naik ke sorga. Ada 500 pasang mata yang menyaksikan bahwa dia hidup. Ada 500 pasang mata yang pernah berkata, iya, aku berjumpa dengan dia sebelum dia naik ke sorga. Wow, Bapak Ibu. Jadi kalau hanya satu saksi itu belum bisa dipercayai. Kalau dua dipertimbangkan Bapak Ibu. Kalau tiga saksi udah valid. Validasinya sudah tercapai. Tapi Yesus bangkit. Bukan hanya disaksikan oleh 1, 2, 3 orang. Tapi 500 pasang mata menyaksikan ini. Bahkan mungkin saya percaya gini Bapak Ibu. Dari golongan-golongan orang yang nggak percaya juga mungkin melihat. Yaitu penafsiran saya. Nah, saudara-saudara, kemudian bukti nyata kebangkitan Yesus adalah murid-murid berubah dari takut menjadi berani. Saudara, bukti ini harus ada dalam hidupmu. Waktu engkau percaya kepada Yesus, engkau takut menjalani kehidupan. Engkau takut melihat masa depan. Engkau takut melihat segala sesuatu dalam hidupmu. Tapi kebangkitannya, kuasa kebangkitannya menjadikan murid-murid berubah. Dari orang-orang penakut menjadi orang-orang pemberani. Hari ini juga Bapak Ibu, dengarkan firman. Bukti nyata kuasa kebangkitannya dalam hidupmu. Tidak ada yang bisa membuat engkau takut lagi. Tidak ada yang bisa membuat engkau mundur lagi. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat engkau khawatir lagi dan bimbang lagi. Kuasa kebangkitannya merubah Petrus yang menyangkal dia menjadi berani. Petrus yang Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Dia yang penakut, dia berkata, aku nggak kenal dia, aku nggak kenal dia, aku nggak kenal dia. Dan dia pergi. Tapi begitu didengarnya ayam berkokok, dia teringat akan perkataan Yesus. Dan waktu itu Yesus bangkit dan dia bersama-sama dengan Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, Petrus mengalami pengurapan Roh Kudus. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Dalam satu khotbah 3.000 orang bertobat. Tidak ada rasa takut lagi. Dia berani berkata, akulah orang yang mengikuti Yesus. Akulah orang yang dikenal oleh Yesus. Aku mengenal dia. Bapak Ibu, bukti nyata kebangkitan Yesus. Setiap kita yang takut menjalani kehidupan, kita tidak akan pernah mundur lagi. Kita tidak takut lagi. Karena Yesus sudah bangkit. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Percayai. Ini kebenarannya. Kuasa kebangkitannya. Apa itu? Kuasa ilahi yang mengalahkan maut Bapak Ibu. Maut sudah dikalahkan. Kubur tak kuasa menahannya. Dia hidup dan berkuasa. Dia imam. Dia Tuhan. Dia Raja. Siapa namanya? Yesus. Maut tidak berkuasa untuk menahannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak didapati dosa dalam kehidupannya. Saudara dengar baik-baik. Ini teologi sedikit ya. Upah dosa ialah maut. Manusia berdosa itu mati karena upah dosa ialah maut. Tetapi Yesus masuk ke dalam jerat maut, saudara-saudara. Dia masuk ke alam maut, ya, masuk ke dalam alam maut. Tetapi tidak didapati dosa di dalam hidupnya sebagai manusia, Bapak Ibu. Sebab itu maut tidak berkuasa atas Yesus. Karena Yesus tidak berdosa. 3 hari dia ada dalam kematian. Tapi pada hari yang ketiga, dengar baik-baik, dia bangkit. Dia membuktikan dia sudah mengalahkan maut.
Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kuasa kebangkitannya adalah kuasa yang membangkitkan harapan. Katakan amin. Kuasa kebangkitannya adalah kuasa yang memberikan hidup baru untuk setiap kita. New life. Petrus berkata dalam kitab 1 Petrus berkata bahwa dilahirkan kembali. Konsep kekristenan cuma satu-satunya. Orang harus mengalami kelahiran kembali, yaitu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saudara, itu kuasa kebangkitannya. Kita punya hidup yang baru. Aku tidak lagi tunduk kepada maut. Aku tidak dikatakan orang berdosa lagi. Aku orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Itulah hidup yang baru. Aku akan hidup berdasarkan hidupku yang baru. Penebusan Yesus di kayu salib untuk hidupku. Aku percaya. Wow, Bapak Ibu. Katakan amin ya. Jadi itu kuasa kebangkitan Bapak Ibu. Ayo hari-hari ini banyak orang nggak percaya Bapak Ibu. Banyak orang takut, banyak orang gentar, banyak orang khawatir menghadapi kehidupan. Tapi kuasa kebangkitannya memberi engkau hidup yang baru. Dengar baik-baik, asalkan engkau percaya. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Nah, saya akan skip ini dulu Bapak Ibu, kuasa pengampunan karena masih panjang. Saya akan masuk kepada pertanyaan, ya pertanyaan yang perlu kita bahas ya. Pertanyaannya nanti di breakout room, apakah hidup Anda sudah mencerminkan kuasa kebangkitan? Ya. Apakah Anda dalam hidup sudah mencerminkan kuasa kebangkitan? Atau tadi yang saya bilang di awal, banyak orang melakukan tapi mereka nggak percaya. Ya udahlah gue kerjain aja lah supaya seneng nih orang-orang ini. Melayani, ya udahlah saya pelayanan, tapi sebetulnya ya udahlah saya sebetulnya nggak percaya juga sih, tapi ya udahlah supaya semua seneng. Ayo saudara, kita berubah. Kita melakukan karena percaya. Di sini saya mendapat sebuah rema kembali. Saudara dengar baik-baik. Tanpa iman, apapun yang kau lakukan itu dosa. Wah, haleluya. Memang firman Tuhan itu luar biasa ya Bapak Ibu. Apa saja yang dikatakan oleh Yesus itu ada kuasanya. Tanpa iman, tidak seorang pun berkenan. Tanpa iman, maka engkau sedang berdosa melakukannya. Jadi banyak orang melakukan tapi nggak percaya. Itu dosa Bapak Ibu. Dan engkau sedang akan menuju kepada kebinasaan. Nah, jadi pertanyaan pertama, apakah hidup Anda mencerminkan kuasa kebangkitan? Yang kedua, apakah Anda hidup dalam kemenangan atau masih dalam keterikatan dosa? Ya. Dan kalau nanti ada dosa Bapak Ibu, ayo sharingkan di breakout room. Cerita aja nggak apa-apa. Supaya kita didoakan. Karena orang yang berani mengakui pelanggarannya, keterbukaan memulihkan. Amin. Ya, nggak usah malu-malu lah. Iblis harus dipermalukan. Kita bukan sedang saling mempermalukan. Tetapi waktu kita berani terbuka, maka kita mengalami pemulihan. Yang ketiga, Bapak Ibu, alami kuasanya setiap hari. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan-Mu bukanlah sebuah pilihan. Kami menerima itu sebagai kebenaran. Terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Siapapun kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kuasa kebangkitan-Mu ada atas kami ya Tuhan. Kami dimerdekakan, kami diselamatkan, kami hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau mengasihi Tuhan dalam pengenalan kami sempurna atas Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang hidup sama-sama berkata, amin.